Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang untuk mahasiswa. Saya Rini Setiawati, dosen pengampu materi kuliah psikometri. Alhamdulillah kita dipertemukan pada pertemuan hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas terkait dengan teori skor murni klasik atau biasa disebut sebagai classical test theory. Nah, ada topik bahasan yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama adalah konsep dasar atau asumsi dari teori skor murni klasik. Yang kedua adalah teori reliabilitas. Nah, yang pertama kita masuk pada konsep dasar teori skor murni klasik. Nah, secara teknis nih, beberapa teori tes memberikan kerangka kerja umum yang menghubungkan antara variabel yang tampak atau observed variable seperti skor item dan skor tes dengan variabel yang tidak tampak atau unobserved variabel seperti skor abilitas atau skor laten. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh, saya ingin membahas dulu apa sih yang dinamakan skor. Skor itu adalah performansi individu yang diungkap oleh suatu skala pengukuran atau tes psikologi dan dinyatakan dalam bentuk angka. Jadi, misalnya nih, saya adalah subjek yang akan dites. Kemudian saya dites menggunakan skala pengukuran. Kemudian saya memberi respon pada skala pengukuran tersebut. Nah, setelah di-scoring, ada angka yang menunjukkan skor. Nah, di situ adalah merupakan hasil performansi saya dalam merespon suatu skala pengukuran tersebut yang tentunya dinyatakan dalam angka. Nah, seperti yang tadi sempat saya jelaskan bahwa ada yang dinamakan sebagai skor tampak dan skor murni. Skor tampak itu merupakan skor kuantitatif. Jadi kuantitatif itu angka yang langsung diperoleh dari pengukuran dan belum diolah. Jadi hasil skor yang saya dapatkan dari hasil mengerjakan skala pengukuran atau tes psikologi tersebut. Nah, selanjutnya ada yang disebut sebagai skor murni. Skor murni ini merupakan angka performansi yang benar yang sesungguhnya saya punyai dan merupakan representasi murni dari atribut laten yang tidak pernah dapat diketahui besarnya karena tidak dapat diungkap secara langsung oleh tes. Jadi kalau dikatakan bahwa skor tampak itu adalah hasil pengukuran yang belum diolah, sedangkan kalau skor murni itu adalah angka performansi yang sebenarnya saya punya. Nah, yang biasanya itu tidak pernah dapat diketahui besarnya. Nah, itu yang dilambangkan sebagai T. Selanjutnya akan diketahui akan diketahui bahwa apa yang namanya itu error. Error itu merupakan komponen error yang besarnya bagi setiap individu dalam setiap tes tidak dapat diketahui. Nah, ini dilambangkan dalam bentuk E. Nah, ini merupakan penyimpangan skor tampak dari skor harapan yang terjadi secara random. Jadi, kalau bisa kita ketahui, misalkan nih ya, dari lingkaran ini, yang oranye ini adalah skor murni saya. Performansi yang sebenarnya saya miliki dalam diri saya. Kemudian, saya mengerjakan alat tes atau skala pengukuran. Nah, hasil pengukuran tersebut dinamakan sebagai skor tampak yang hijau ini. Nah, selisih antara oranye dan hijau ini dinamakan error. Error itu adalah biasanya itu diketahui besarnya bagi individu dalam setiap tes. Nah, bentuknya itu random, tergantung dari distraksi dari manapun ketika si subjek itu mengerjakan. Selanjutnya,
skor murni klasik. Nah, dalam skor murni klasik ini ada beberapa asumsi yang perlu kita ketahui. Asumsi yang pertama, bahwa X sama dengan T ditambah E. Atau bisa dikatakan X itu apa? Skor tampak sama dengan skor murni ditambah E. Nah, besarnya X skor tampak ini itu tergantung dari besarnya E. Semakin besar E-nya, maka otomatis semakin kecil untuk kita ketahui skor murninya. Jadi kurang mendekati dari apa yang sesungguhnya kita miliki, performansi yang kita miliki. Asumsi 2, bahwa ini E dalam kurung X sama dengan T, di mana T merupakan nilai harapan X. Jadi E kecil ini merupakan nilai harapan, expected value of X. Nah, T merupakan harga rata-rata skor X jika individu dikenai tes berulang kali. Jadi ada nilai harapan. Selanjutnya, asumsi yang ketiga. Asumsi yang ketiga ini adalah PET sama dengan 0. Jadi tidak ada korelasi. Ini merupakan dapat dikatakan bahwa tidak ada korelasi antara T dan E. Jadi T dan E, skor murni dan error itu tidak berkorelasi. Sedangkan asumsi yang keempat adalah nih, I1, I2 sama dengan 0. Besarnya error pada satu tes tidak bergantung pada error tes yang lain. Jadi misalkan kita akan menggunakan 2 tes dikenakan pada satu subjek. Nah, error pada satu tes ini itu tidak bergantung pada error pada tes yang lainnya. Jadi terlepas. Kemudian, asumsi yang kelima. Besarnya skor pada suatu tes tidak bergantung pada skor murni pada tes yang lain. Jadi pada dasarnya, tes itu tidak bergantung pada skor murni yang lain, errornya, dalam kaitannya errornya. Gitu. Selanjutnya, untuk asumsi yang keenam, ini merupakan asumsi terkait dengan tes paralel atau parallel test form. Tes yang sifatnya itu paralel dengan tes yang lain. Jadi, 2 tes yang dikatakan paralel itu adalah tes yang memiliki tujuan yang sama. Misalnya, tes untuk mengukur inteligensi. Ada tes Sheffield dan tes TIU misalkan itu. Itu dua-duanya merupakan tes paralel. Tes yang mengungkap atribut psikologi yang sama. Nah, terus selanjutnya, jika 2 tes menghasilkan skor tampak yang memenuhi asumsi 1-5 yang tadi kita bahas, dan skor murni serta varian error yang sama untuk semua tes T. Jadi, tes yang paralel itu adalah, ada syaratnya nih, dia menghasilkan skor tampak yang memenuhi asumsi 1-5 dan skor murni serta varian errornya sama untuk semua tes T. Jadi kalau kita kenakan pada subjek itu skor tampaknya itu memenuhi asumsi 1-5 dan skor murni serta varian error. Kemarin ya kita bahas tentang variabilitas ya. Di mana varian error itu variasi dari errornya itu semuanya sama. Itu yang dikatakan parallel test form. Jadi Sheffield dan TIU itu dikatakan paralel ketika varian errornya itu sama. Skor murninya itu sama untuk semua tes T dan memenuhi asumsi 1-5. Nah, varian error yang tadi sempat saya bahas, varian error dari skor kesalahan dalam suatu tes yang dibuat oleh populasi tes T tertentu. Nah, selanjutnya, asumsi yang ketujuh.
tes setara. Nah, dikatakan tes setara apabila dua tes menghasilkan skor tampak yang memenuhi asumsi 1 sampai 5 dan untuk semua populasi T1 sama dengan T2 plus T12 di mana C12 merupakan bilangan yang konstan. Jadi tes yang setara itu adalah yang menghasilkan skor tampak yang memenuhi asumsi 1 dan 5 dan untuk semua populasi. Begitu. Nah, selanjutnya saya akan membahas terkait dengan reliabilitas. Kita lanjutkan, kita akan membahas terkait dengan reliabilitas. Nah, apa sih reliabilitas itu? Reliabilitas itu merupakan keterpercayaan, keterhandalan, keajegan, kestabilan, dan konsistensi. Jadi, suatu tes itu dapat dipercaya ketika tes tersebut itu menghasilkan skor yang hampir sama pada beberapa waktu pada subjek tertentu. Misalkan ya, saya dites untuk atribut kontrol diri. Nilai saya 90. Kemudian beberapa hari atau beberapa minggu selanjutnya, kalau saya dites itu lagi, tes inteligensi, nilai saya hampir sama, yaitu 91. Yo beda sithik ra apa-apa, sing penting ora beda adoh. Nah, bisa dikatakan bahwa tes tersebut, tes inteligensi yang tadi dikenakan pada saya itu punya keajegan yang cukup dapat dipercaya. Hasilnya tidak cenderung berbeda jauh. Beda kalau misalkan saya hari ini dites nilai saya 90, besoknya saya dites hasilnya 120. Nah, itu kan hasil pengukuran antara tes 1 dan tes yang waktu pada kedua itu sangat berbeda. Itu dapat dikatakan tes tersebut kurang reliabel. Nah, selanjutnya, reliabilitas itu ada dua. Yang pertama adalah reliabilitas alat ukur, yang ini dipengaruhi oleh error pengukuran. Sedangkan reliabilitas hasil ukur itu dipengaruhi atau bergantung pada error dalam pengambilan sampel. Nah, misalkan nih ya, ketika saya dites, kita masuk dalam konsep dasar yang pertama tadi, teori skor murni klasik. Nah, saya performansinya itu harusnya itu 110. Kemudian saya diketahui di tes, berapa tadi? 90 ya. Kemudian saya dites, ternyata hasil saya itu 85 skor tampaknya. Nah, selisihnya adalah 5, sehingga bisa dikatakan 5 errornya itu adalah 5. Nah, reliabilitas alat ukur ini juga dipengaruhi dalam error pengukuran yang 5 tadi. Nah, seperti itu. Nanti kita bahas apa sih Bu yang menyebabkan error dalam pengukuran, nanti di slide-slide selanjutnya ada. Kemudian, reliabilitas hasil ukur. Reliabilitas hasil ukur itu dipengaruhi oleh error dalam pengambilan sampel. Misalkan nih ya, dalam suatu populasi, kelas A misalkan, ada 40 anak. Kemudian dianggap bahwa kelas tersebut itu akan saya ambil sampel sebanyak 20. Nah, kalau misalkan nih ya, saya mengambilnya sampel itu tepat, dalam hal ini adalah representatif, harusnya dari 20 sampel yang saya ambil ini mewakili atau merepresentasikan karakteristik dari populasinya, 40 orang itu. Tapi ketika saya mengambilnya itu keliru, salah, atau terjadi kekeliruan di mana sampel yang saya ambil ini tidak dapat mewakili atau tidak dapat merepresentasikan karakteristik dari populasi itu. Nah, itu akan menyebabkan error dalam pengambilan sampel sehingga mempengaruhi reliabilitas hasil ukur. Seperti itu. Selanjutnya, nah,
kita masuk dalam konsep dasar interpretasi koefisien reliabilitas tes. Ini dapat Anda simak selengkapnya dalam buku Allen and Yin. Nah, representasi yang pertama adalah Px aksen merupakan korelasi skor tampak antara dua tes yang paralel. Nah, tadi kita ketahui bahwa tes paralel itu yang seperti apa sih, Bu? Nah, tes paralel itu yang memenuhi asumsi 1 sampai 5. Kemudian dia varian errornya itu sama. Skor murninya juga sama. Nah, itu dikatakan bahwa tes tersebut paralel. Nah, interpretasi pertama. Reliabilitas tes ditentukan oleh sejauh mana distribusi skor tampak pada dua tes saling berkorelasi. Jadi, besarnya koefisien reliabilitas ini ditentukan oleh sejauh mana distribusi skor tampak pada dua tes paralel berkorelasi. Contohnya, bila setiap individu pada dua tes yang paralel memperoleh skor tampak X dan X aksen. Nah, X itu skor yang satu untuk skor tes 1, X aksen itu skor tes yang kedua yang dikatakan paralel itu tadi. Masing-masing ini identik atau masing-masing memiliki perbedaan yang sama. Dan pada masing-masing distribusi skor tes terdapat variasi, yaitu variasi skor tampaknya tidak sama dengan 0. Nah, maka kedua tes tersebut memiliki reliabilitas yang sempurna dengan koefisien sebesar 1. Nah, sempat kita bahas bahwa reliabilitas itu yang bagus itu mendekati 1, dan itu sangat jarang kita temui ya. Tuh. Nah, kalau misalkan ya, distribusi skor tampak pada suatu tes tidak berkorelasi sama sekali dengan distribusi skor tampak pada tes paralelnya, jadi nggak ada korelasi, maka skor pada kedua tes tersebut tidak reliabel dan koefisien reliabilitasnya itu 0. Gitu. Nah, jadi ini terkait dengan korelasi skor tampak. Kemudian, interpretasi yang kedua. Interpretasi kedua, besarnya proporsi varian X yang dijelaskan oleh hubungan linearnya dengan X aksen. Nah, di sini kuadrat koefisien reliabilitas adalah sama dengan besarnya proporsi varian X yang dijelaskan oleh hubungan linearnya dengan X aksen. Nah, jadi besarnya proporsi varian suatu tes dapat dijelaskan oleh variasi skor pada tes lain yang paralel dengannya. Jadi di sini ada gambar nih. Di sini ada koefisien reliabilitas skor X, skor 1, tes 1. Ini bukan reliabilitas ya, varian skor X. Ini varian skor X aksen atau yang biasa dikatakan yang paralel. Kemudian di sini di persinggungannya ini merupakan besarnya proporsi skor X yang dijelaskan oleh varian skor tes X aksen yang paralel. Begitu. Nah, misalkan ya, besarnya kuadrat koefisien reliabilitas dapat diartikan sebagai besarnya proporsi varian suatu tes yang dapat dijelaskan oleh varian skor pada tes lain yang paralel dengannya. Nah, dengan koefisien reliabilitas Px aksen sama dengan 0,90, berarti proporsi varian skor X yang dapat dijelaskan pada skor X aksen adalah 0,81 atau 81%. Begitu. Kita lanjut untuk interpretasi yang ketiga. Nah,
Interpretasi yang ketiga, koefisien reliabilitas adalah perbandingan antara varian skor murni dan varian skor tampak pada hasil pengukuran suatu tes. Nah, maksudnya adalah koefisien reliabilitas adalah besarnya proporsi varian skor murni yang terkandung dalam varian skor tampak. Misalkan ya, suatu koefisien reliabilitas sebesar 0,80 berarti 80% dari varian skor tampak merupakan varian skor murni. Nah, ini yang dinyatakan sebagai skor murni 80%. Kemudian ini adalah varian skor tampaknya. Gitu. Nah, misalkan ya, kalau diketahui bahwa varian X, kalau dari sini kan ini kan perbandingan ya, varian X kuadrat per varian T kuadrat itu sama besarannya, maka dapat dikatakan bahwa alat ukur tersebut reliabilitasnya itu sempurna, karena ini sama dan ini sama berarti dibagikan sama dengan 1. Begitu. Jadi dia alat ukur itu tepat mengukur skor murni yang dimiliki oleh individu tersebut. Gitu. Otomatis dalam skor yang reliabilitasnya itu 1, E-nya itu 0. Karena tepat mengukur sebesar performansi yang sebenarnya dimiliki oleh individu. Selanjutnya untuk interpretasi yang keempat. Nih, koefisien reliabilitas merupakan kuadrat koefisien korelasi antara skor tampak dan skor murni. Jadi, bila koefisien reliabilitasnya 0,64, maka Px skor murninya adalah akar 0,64, jadi sama dengan 0,80. Jadi besarnya koefisiennya adalah 0, bila besarnya koefisiennya adalah 0,49, maka skornya tampaknya skor murninya adalah akarnya 0,49 diakar menjadi 0,7. Seperti itu. Nah, contoh yang tadi saya sebutkan itu menunjukkan bahwa koefisien korelasi antara skor tampak dan skor murni itu selalu akan lebih besar daripada koefisien reliabilitasnya. Selama koefisien reliabilitas itu tidak sama dengan 0 atau 1. Seperti itu. Selanjutnya, interpretasi yang kelima. Ini menyatakan bahwa koefisien reliabilitas adalah sama dengan 1 dikurangi oleh kuadrat koefisien korelasi antara skor tampak dengan error pengukuran. Jadi, semakin tinggi korelasi antara skor tampak dan error pengukuran, akan semakin kecil juga koefisien reliabilitasnya. Nah, ini erat kaitannya dengan suatu pengertian bahwa sejauh mana varian skor tampak mencerminkan error pengukuran dapat dilihat pada penurunan besaran koefisien reliabilitasnya. Jadi kalau koefisien reliabilitasnya mengalami penurunan atau pengukuran, itu menggambarkan varian skor tampaknya dan juga mencerminkan error pengukurannya. Begitu. Nah, jadi idealnya kalau skor tampak dan error pengukuran sama sekali tidak berkorelasi atau sama dengan 0, artinya reliabilitas pengukuran itu sempurna. Sempurna itu berapa? 1. Interpretasi yang keenam. Nah, ini interpretasi ini mengaitkan koefisien reliabilitas dengan besarnya proporsi
varian error yang terkandung dalam varian skor tampak. Jadi, derajat heterogenitas skor subjek ini mempunyai pengaruh penting terhadap koefisien reliabilitas. Jadi, semakin heterogenitas, maka koefisien reliabilitasnya juga akan dipengaruhi, akan berakibat pada koefisien reliabilitas. Nah, koefisien reliabilitas suatu tes yang dihitung dari data suatu kelompok yang homogen akan relatif lebih rendah dibanding bila dihitung berdasarkan data kelompok yang heterogen. Jadi, kalau kalian dari sini itu bisa diketahui nih, ingin menghasilkan skor koefisien reliabilitas, jadi carilah kelompok yang sifatnya heterogen. Heterogen itu apa, Bu? Yang variannya itu besar karena dia cenderung performansi tiap individu dalam populasi itu beraneka ragam, bervariasi seperti itu. Nah, pembahasan terkait interpretasi 6 ini terkait dengan heterogenitas subjek dalam populasi itu akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Nah, di situ nanti kita akan coba otak-atik. Benar nggak sih katanya teori itu semakin heterogen maka reliabilitasnya semakin tinggi. Nah, ini juga merupakan salah satu kelemahan tes skor murni klasik. Nah, nanti akan kita bahas juga teori yang untuk mengatasi keterbatasan. Jadi, besarnya reliabilitas itu tergantung dari karakteristik dari si subjeknya. Itu nanti akan diantisipasi kelemahan tersebut dengan tes yang lain, konsep teori tes yang lain. Itu yang dinamakan sebagai teori respon item. Nanti kita bahas. Nah, koefisien reliabilitas yang diperoleh dari perhitungan skor tampak merupakan suatu estimasi terhadap tingginya reliabilitas tes. Sedangkan reliabilitas sesungguhnya itu tidak dapat diketahui. Nah, kalau kalian kemarin sempat menyimak kuliah umum dari Dr. Rahman Ardi di UNR, bahwa sebenarnya bahwa dunia itu adalah persepsi. Maksudnya adalah kita itu melihat dunia itu dari berbagai sudut pandang nih. Nah, ya kan? Misalkan ya, saya melihat cangkir itu sebagai gelas. Nah, bisa jadi Anda melihat cangkir itu sebagai cangkir. Nah, tergantung dari sudut pandang kita mengetahuinya. Jadi pada dasarnya, sesuatu yang kita lihat itu sebenarnya tidak bisa kita ketahui kenyataannya seperti apa. Tergantung dari cara persepsi kita, cara memandangnya seperti apa gitu. Maksudnya adalah pada dasarnya performansi sesuatu yang kita miliki itu tidak ada yang dapat mengetahui. Tapi loh Bu, kalau kayak gitu terus gimana Bu? Nah terus habis itu kita menjawabnya adalah begini, kita mencari sesuatu yang mendekati realita. Kita mencari sesuatu yang mendekati kenyataan. Meskipun kita ketahui bahwa kenyataan sebenarnya itu tidak dapat kita ketahui. Tapi semakin kita mendekati kenyataan itu, maka semakin baiklah alat ukur itu. Begitu. Nah, konsep dasar ini juga berlaku pada psikometri terkait dengan tes psikologi maupun skala pengukuran. Nah, koefisien korelasi bergerak antara 0 sampai dengan 1. 0 itu adalah yang reliabilitas korelasinya itu paling rendah. Sedangkan yang 1 mendekati sempurna. Sepanjang pengetahuan saya, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa ada konsep psikologi, konsep filsafat umum itu juga berkaitan dengan psikometri. Di mana tidak ada sesuatu yang benar-benar mutlak bisa mengukur sesuatu yang pasti. Nah, jadi sampai sejauh ini saya belum bisa menemukan alat ukur itu yang punya koefisien reliabilitas 1. Paling mentok ya mendekati 0,9 sekian gitu. Nah,
Dari berbagai yang tadi sempat dijelaskan, bahwa dapat kita tarik kesimpulan bahwa yang pertama, hasil pengukuran yang dilakukan oleh tes yang bersangkutan mengandung sejumlah error. Jadi kalau kita ngetes seseorang itu pasti ada errornya. Tuh. Nah, kesimpulan yang kedua, X sama dengan T ditambah E. Jadi skor yang tampak itu adalah skor murni ditambah error. Nah, kemudian varian skor tampak terdiri atas varian skor murni ditambah varian skor error. Jadi ada persamaan bahwa varian skor tampak itu merupakan penjumlahan varian skor murni dan varian skor error. Kesimpulan yang keempat, perbedaan skor tampak yang diperoleh subjek sebagian besar memang mencerminkan adanya perbedaan skor murni dan sebagian lain mencerminkan adanya error. Nah, korelasi antara skor tampak dan skor murni sama dengan akar kuadrat reliabilitas. Jadi kalau kita mau mencari reliabilitas, tinggal mengkuadratkan dari skor tampak dan skor murni. Korelasi skor murni dan skor tampak. Tuh. Nah, korelasi skor tampak dan skor murni ini merupakan perbandingan varian antara skor tampak dan varian skor murni. Gitu, korelasi skor murni dan skor tampak ini merupakan perbandingan varian skor murni dan skor tampak. Selanjutnya, semakin tinggi koefisien reliabilitas, nah, berarti estimasi X terhadap T semakin dapat dipercaya karena varian errornya semakin kecil. Jadi, kalau misalkan kita ketahui ada koefisien reliabilitas yang mendekati 1, misalkan 0,99, itu berarti estimasi skor murni terhadap skor tampak terhadap skor murni itu semakin dapat dipercaya. Jadi dia semakin mendekati kenyataan bahwa performansinya individu tersebut adalah ya memang yang kita hasilkan dari hasil alat ukur itu. Nah, karena varian skornya itu semakin kecil. Selanjutnya, nah tadi sempat saya bahas bahwa Bu, kesalahan dalam error itu disebabkan oleh apa toh? Nah, macam-macam nih kesalahan dalam pengukuran ini. Ini sumber kesalahan pengukuran, ini sumber unreliability. Nah, yang pertama kita bahas adalah kesalahan dalam pengukuran. Error itu bisa disebabkan karena yang pertama, instruksi yang tidak dibakukan. Misalkan saya mau ngetes seseorang, Mas, tolong gambarkan orang, titik. Kemudian, Budi menginstruksikan, tolong gambarkan manusia lengkap dari atas sampai bawah. Nah, instruksinya saja berbeda, pastinya akan menghasilkan performansi yang berbeda juga. Kalau Budi, testingnya Budi itu akan menggambar lengkap, tapi kalau saya tadi akan menggambar orang. Orang itu kan nggak harus dari atas ke bawah, boleh portrait dari badan sampai ke atas, kakinya nggak usah digambar. Nah, itu yang menimbulkan error karena instruksi yang tidak distandarisasi. Kemudian error prosedur scoring. Misalkan saya nyekoringnya itu nomor 1, skornya 1. Tapi kok Budi skornya itu harusnya 1, tapi karena dia lupa jadi di skor 2. Nah, itu dapat menyebabkan error. Semakin banyak kesalahan dalam men-scoring, semakin besar errornya juga. Yang pastinya akan menghasilkan kesalahan dalam menggambarkan skor murni. Error selanjutnya itu karena subjektivitas pengukur. Jadi, ini misalkan ya,
orangnya ganteng nih, aku cantik nih, baik banget, tak kasih skor yang lebih tinggi. Nah, itu karena subjektivitas. Error karena kondisi penyelenggaraan tes. Coba bayangkan kalau kalian ngerjain ujian, ruangan AC-nya mati, kemudian panas, suhu ruangannya panas sekali. Otomatis kalian akan mempengaruhi konsentrasi kalian kan? Nah, itu merupakan error dalam penyelenggaraan tes. Kemudian error karena faktor tebakan. Misalkan dalam pilihan ganda, saya yakin kalian pernah mengerjakan soal ujian pilihan ganda, tapi kalian belum paham jawabannya tepatnya seperti apa, terus ngitung benik. Nah, delalah pas dihitung benik kuing, delalah pas bener jawabannya. Nah, ini errornya bukan karena mengukur sesuai performansi kita, karena delalah pas bejoni bener wae. Nah, itu error dalam faktor tebakan. Sampel isi tes yang tidak representatif, jadi tidak menggambarkan apa yang seharusnya menjadi tujuan dari tes. Selanjutnya, error karena fluktuasi individual. Sama halnya ya, kalau kita misalkan ya dalam keadaan nyaman, kondisi psikologisnya kita baik, kita akan memberikan informasi yang optimal. Tapi kalau kita nggak mood, ya udah hasilnya ya sesuai dengan mood kita gitu. Error karena skor yang tidak stabil. Nah, ini bisa mempengaruhi juga kesalahan dalam pengukuran. Pastinya akan berdampak pada reliabilitas. Nah, selanjutnya sumber unreliability secara umum ini yang telah disampaikan oleh Friedenberg. Nah, ada faktor inconsistent performance. Nah, ini hampir sama sih, cuman dari pendapatnya Friedenberg, di mana ini merupakan perubahan diri testi ketika sakit, suasana hati, motivasi, dan lain-lain ini juga mempengaruhi dari performansi individu. Proses administrasi, scoring. Nah, kemudian faktor konten sampling. Sampling dan item yang tidak representatif. Makin besar sampel, makin baik atau representatif. Kemudian faktor statistik ini terkait dengan variabilitas skor akibat sifat homogen atau heterogenitas sampel testi. Jadi pastinya homogenitas dan heterogenitas sampel atau populasi ini akan mempengaruhi reliabilitas dari tes tersebut. Semakin besar variabilitas skor, maka akan semakin tinggi pula reliabilitasnya. Kalau ini sumber unreliability secara khusus, yaitu menurut Klein dan Friedenberg. Ini ditambahkan oleh Klein. Hampir sama ya, itu ada subjektivitas penilaian dari tester, kemudian guessing atau menebak, item-item yang kabur yang menimbulkan penafsiran ganda atau ambigu, kemudian panjang tes juga bisa mempengaruhi dari reliabilitas. Nah, efek panjang tes dan efek heterogenitas nanti kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Itu akan mempengaruhi reliabilitas. Kemudian rumusan itemnya, ini juga mempengaruhi. Tes retest unreliability. Aneka sumber lain seperti inconsistent performance, motivasi, kemudian kondisi lagi sakit apa enggak, moodnya dari testi itu mempengaruhi dari akan menimbulkan unreliability secara khusus. Nah, itu tadi yang bisa saya jelaskan terkait dengan materi teori tes murni klasik. Kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan langsung disampaikan melalui forum diskusi. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dan masih banyak kurang sesuainya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita dipertemukan kembali dalam keadaan sehat dan tentunya dalam selalu lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.